Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan arsitek, perencana, dan akademisi. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua di kanal ini. Hari ini, kita akan menyelami sebuah narasi besar tentang bagaimana ruang bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sebuah manifestasi dari jiwa dan spiritualitas. Berikut adalah paparan kita mengenai arsitektur Islam, menenun tradisi di era futuristik. Materi ini bersumber dari bahasan tata kota di Timur Tengah, khususnya di negara Qatar. Selamat datang dalam perjalanan intelektual ini. Kita sering terjebak dalam dikotomi antara yang tradisional dan yang modern, seolah keduanya tidak bisa bersatu. Namun, hari ini kita akan melihat bagaimana arsitektur Islam mampu menenun tradisi tersebut ke dalam era futuristik. Ini bukan sekadar estetika, melainkan sebuah perjalanan yang melintasi desain urban, dimensi sosial, hingga kedalaman spiritual. Sebagai arsitek dan perencana, tugas kita bukan hanya membangun gedung, melainkan menghadirkan jiwa ke dalam ruang-ruang publik kita. Mari kita buka cakrawala baru tentang bagaimana Islam memandang ruang hidup manusia. Sebelum kita bicara tentang fisik bangunan, mari kita pahami dulu fondasi filosofis yang mendasarinya. Dalam arsitektur Islam, ada dualitas yang harmonis antara batin dan zahir. Batin berfokus pada esensi dan ruang dalam. Sebuah rumah adalah sanktuari atau tempat perlindungan yang memprioritaskan kekayaan spiritual serta kedekatan keluarga. Di sisi lain, zahir atau ekspresi luar, mengedepankan prinsip modesti atau kesederhanaan. Dinding luar tidak dibangun untuk memamerkan kekayaan, melainkan untuk menjaga privasi atau hijab visual dari hiruk-pikuk jalanan. Ini sejalan dengan prinsip ihsan, di mana keindahan sejati justru terpancar dari dalam, bukan dari kemewahan yang provokatif di luar. Filosofi ini kemudian membentuk struktur kota yang sangat unik, yang berbeda dengan logika tata kota konvensional. Mari kita bandingkan. Jika tata kota barat sering berpusat pada alun-alun publik, maka ruang Islam tumbuh secara organik dari dalam keluar. Dimulai dari titik paling intim, yaitu hubungan individu dengan Robnya, lalu ke bait, atau rumah keluarga, yang menjaga kehormatan, kemudian ke sika atau gang-gang kecil yang memfilter interaksi, hingga akhirnya ke baroha atau masjid sebagai pusat komunitas. Menariknya, suk atau pasar justru dijauhkan ke tepi kota untuk menghindari kebisingan. Ini adalah hierarki yang mengutamakan ketenangan batin sebelum interaksi publik. Gang-gang sempit atau sikak tadi bukan sekadar sisa lahan, mereka memiliki fungsi yang jenius. Pernahkah Anda memperhatikan gang-gang organik di kota tua Islam? Itulah sikak. Secara teknis, gang ini berfungsi sebagai deep canyons yang menciptakan bayangan alami, menjaga kestabilan suhu, dan mengarahkan aliran angin. Lalu ada baroha, ruang terbuka yang menjadi majelis informal bagi komunitas tanpa mengganggu privasi penghuni. Pola yang tampak tidak terstruktur ini sebenarnya adalah representasi fisik dari struktur sosial yang erat, setara, dan sangat ramah pejalan kaki. Inilah wujud nyata dari silaturahmi yang terlembagakan dalam bentuk spasial. Namun, keharmonisan organik ini mulai terancam oleh gelombang modernisasi yang kaku. Kita berada di persimpangan jalan. Kota Islam tradisional yang organik, terhubung, dan berskala manusia kini berhadapan dengan perencanaan grid modern yang kaku dan terisolasi. Grid modern seringkali hanya memihak pada skala kendaraan dan konsumerisme pasif. Bangunan-bangunan besar muncul hanya sebagai ikon kosong atau sekadar hiasan semata. Ekspansi pesat ini mengubah jalanan yang seharusnya menjadi ruang interaksi sosial atau majelis terbuka menjadi sekadar arteri lalu lintas yang memisahkan komunitas. Kita kehilangan citizenship demi kecepatan. Di tengah disrupsi ini, kita harus melihat kembali pada jantung komunitas kita yang sesungguhnya. Masjid dalam sejarah Islam bukanlah monumen terisolasi, melainkan perpanjangan alami dari rumah atau bait. Desainnya yang melebar, bukan memanjang, memiliki makna filosofis yang dalam, yaitu saf solat yang melebar merepresentasikan kesetaraan mutlak di hadapan Allah Ta'ala, tanpa hierarki status sosial. Selain itu, ada konsep ruang transisi yang sangat penting. Perpindahan dari kebisingan jalanan menuju kehusyukan musala dirancang bertahap untuk menenangkan jiwa. Ini adalah arsitektur yang memahami psikologi manusia dalam menjemput ketenangan spiritual. Berbicara tentang masjid, tidak lengkap tanpa membahas evolusi menaranya. Manara atau menara memiliki perjalanan sejarah yang menarik. Awalnya, ia memiliki fungsi praktis untuk ventilasi udara dan tempat mengumandangkan adzan. Kemudian, ia berevolusi menjadi wayfinder, atau navigasi urban di tengah labirin kota yang organik, menuntun orang menuju pusat spiritual. Di era modern, menara berdiri dengan simbolisme vertikal yang kuat, menyerupai huruf alif atau angka 1, yang merupakan penanda visual bagi tauhid atau keesaan Tuhan di langit kota kita.
Ia adalah pengingat konstan akan kehadiran Yang Maha Satu di tengah kesibukan duniawi. Pertanyaannya, apakah kita ingin membangun sekadar ikon visual atau sesuatu yang bermakna? Kita harus berhati-hati dengan arsitektur konseptual yang hanya mengejar ostentasi atau pamer visual demi kepentingan komersial, namun mengabaikan iklim dan privasi tetangga. Sebaliknya, mari kita tengok arsitektur kontekstual seperti Masjid Sancaklar. Desainnya menyatu dengan bumi, terinspirasi dari konsep Gua Hira. Ia menghindari kesombongan, memanfaatkan tekstur alami, dan menciptakan ruang pelarian yang hening. Inilah arsitektur yang memiliki khusyuk, yang tidak berteriak untuk diperhatikan, namun merangkul jiwa siapapun yang memasukinya. Masa depan desain Islam juga harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dengan lebih inklusif. Masa depan arsitektur Islam terletak pada inklusivitas, seperti yang ditunjukkan oleh Pusat Mujadilah. Ini adalah ruang di mana ibadah, dialog, dan pendidikan menyatu tanpa sekat kaku. Dengan ribuan skylight yang memasukkan cahaya alami secara dramatis namun tetap meredam panas, desain ini merepresentasikan cahaya ilmu. Yang sangat inspiratif, proyek ini dirancang dengan pendekatan sentris wanita, memastikan kebutuhan spiritual dan intelektual wanita terpenuhi secara setara dan bermartabat. Inilah manifestasi dari umat yang moderat dan progresif melalui bahasa arsitektur. Lantas, bagaimana kita mensintesiskan semua nilai ini ke dalam rancangan kota masa depan? Membangun kota masa depan berarti mensintesiskan teknologi futuristik dengan nilai sosio-kultural Islam. Ada 3 pilar utama. Pertama, kembalikan ruang pedestrian untuk menghidupkan kembali silaturahmi tatap muka. Kedua, seimbangkan antara privasi dan komunitas, memanfaatkan teknologi keamanan tinggi namun tetap memiliki area komunal yang ramah seperti Baroha modern. Dan ketiga, terapkan desain berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip tradisional seperti bad gear atau penangkap angin ke dalam sistem kontrol lingkungan modern kita. Sebagai penutup, mari kita renungkan apa yang menjadi inti dari semua upaya pembangunan ini. Rekan-rekan sekalian, ingatlah bahwa kota yang baik tidak dibangun dari tingginya menara kaca, melainkan dari eratnya uhuah di antara penghuninya. Arsitektur hanyalah alat, namun tujuannya adalah memancarkan kedamaian, menjaga kehormatan, dan menyatukan hati. Mari kita bangun dan rawat ruang-ruang di sekitar kita, rumah kita, masjid kita, lingkungan kita, agar menjadi tempat yang diberkahi. Jadilah arsitek kebaikan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyimak paparan ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.